Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Tidak ada negara surga di bumi. Tidak ada tempat yang 100% aman. Mari kita lihat dunia apa adanya, tanpa propaganda berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya ingin berbagi pandangan saya setelah saya melihat salah satu konten yang cukup menarik perhatian saya. Di sana dikatakan begini. Tahu nggak sih, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini alasannya. Malaysia punya sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang memang diterapkan secara modern. Itulah kira-kira omongannya. Sebagai orang yang sudah tinggal di luar negeri puluhan tahun, sudah ke banyak negara, dulu saya juga sempat berpikir, mungkin di luar sana memang lebih baik ya dari negara saya. Tapi setelah saya rasakan sendiri, ternyata ya sama aja. Ke Amerika tidak ketemu dewa, ke Tiongkok tidak ketemu malaikat, ke Jepang tidak ketemu Tuhan, ke Malaysia pun tidak ada dewa segala dewa. Kemanapun kita pergi, kita tetap hidup di bumi yang sama, dihuni oleh manusia biasa. Ada yang baik, ada yang salah, ada yang hebat, ada yang kurang. Tidak ada negara yang benar-benar sempurna di dunia ini. Saya tidak menolak kelebihan Malaysia. Memang benar banyak yang memuji sertifikasi halalnya. Malaysia juga punya sistem sertifikasi halal yang sangat dipercayai dunia. Bahkan negara seperti Jepang dan Korea pun mengikuti dan juga mengakui standar halal Malaysia. Tapi kalau begitu terpercaya, kenapa selama 40 tahun penuh dunia dibohongi? Kartel menyelundupkan daging tidak halal, tempel logo halal palsu, dan menyuap pejabat supaya lolos begitu saja. Itu bukan tanda sistem yang sempurna. Dia juga bilang perbankan syariah dan pengelolaan dana negara jadi contoh dunia. Sistem perbankan syariah Malaysia juga jadi contoh bagi banyak Contoh negara dunia. lain. Lalu apa kata Jaksa Agung Amerika Serikat soal kasus 1 MDB? Ini adalah pemerintahan perampokan paling buruk yang pernah ada. Belum lagi kasus penyalahgunaan dana tabung haji miliaran ringgit dan perampasan tanah adat di Papua Nugini oleh pihak berafiliasi di sana. Itu namanya standar ganda, bukan contoh yang baik. Dia bilang kerukunan antar ras dan agama di sana paling damai tanpa masalah. Para pemimpin dari berbagai ras dan agama bisa bekerja sama secara damai. Walaupun Islam adalah agama resmi negara, masyarakat dari agama lain tetap punya kebebasan penuh untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Malaysia juga punya... Tentang ini, saya akan berikan pengalaman saya sendiri ya. Saya sendiri sudah 3 kali ke Malaysia, dan 3 kali pula saya menghadapi sikap rasis serta diskriminasi di bandara. Oke, saya sebagai pengunjung tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Waktu itu saya sangat marah, sampai tiba di Surabaya pun saya masih kesel gitu loh. Tapi ketahuilah teman-teman, saya tidak pernah sekalipun membuat konten untuk membenci Malaysia atau menyuruh orang lain menjauhi negara itu. Saya tidak akan mengeneralisir apa yang saya alami sebagai nasib semua orang. Apa yang terjadi pada saya belum tentu terjadi pada kalian. Setiap individu punya pengalaman dan ujian yang berbeda-beda. Saya memilih diam dan menjalani hidup biasa saja. Sama halnya seperti dalam keluarga kita sendiri. Kita sebagai anak biasanya menganggap orang tua itu tempat paling aman, paling bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi tahukah kalian, tidak semua orang tua itu bisa jadi aman bagi anaknya. Ada banyak kasus yang tak pernah kita duga-duga sebelumnya. Terjadi justru di tempat yang kita anggap paling dekat dan paling aman. Begitu juga dengan negara, dengan sistem, dengan apapun yang kita percayai. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% bebas dari celah. Semua punya sisi yang mungkin belum kita ketahui. Jadi janganlah terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya sifatnya itu ya biasa-biasa aja. Jadi dari sini saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian menganggap apa yang sudah kalian yakini aman itu akan selamanya 100% aman? Jangan pernah 100% percaya kepada siapapun, kepada sistem apapun, kepada negara apapun.
Kenapa Tiongkok mengenal filosofi yin dan yang? Ya karena manusia hidup di antara dua sisi, dua kemungkinan, tidak ada pilihan lain selain keseimbangan. Boleh percaya? Boleh. Boleh nyaman? Boleh. Tapi berikan separuh saja. Sisanya tetap waspada. Harus 50-50. Kalau percaya 100%, akhirnya jadi buta, kecewa berat, sampai bisa jadi gila. Kita ini cuma manusia biasa, bukan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Dan satu pesan khusus saya buat kalian semua, terutama buat konten-konten kreator ini ya. Kalau kalian ingin cari perhatian, ingin berkreasi, silakan saja. Tapi pakailah cara yang baik. Nggak perlu bikin propaganda berlebihan macam ini. Propaganda seperti itu cuma bikin orang jengkel, bikin orang muak, dan tidak ada gunanya sama sekali. Ingatlah, pada dasarnya setiap individu itu tidak punya pengalaman yang sama persis dengan kamu. Hidup itu memang harus seimbang. Tidak ada yang paling lebih, tidak ada yang paling kurang. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jalani saja hidupmu apa adanya. Hargai yang baik, tapi jangan lupa hati-hati. Berhenti terbuai narasi yang dibuat-buat. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya ini, silakan bantu tekan tombol like, bagikan ke teman-teman, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Sekian pandangan saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.